tanggal lahir yang akan mengalami perubahan rezeki yang baik sebentar lagi. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas tanggal lahir yang akan mengalami perubahan rezeki yang baik sebentar lagi. Nah, apakah tanggal lahir teman-teman termasuk yang akan mengalami perubahan rezeki yang baik sebentar lagi? Simak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan diharapkan teman-teman sudah ada satu dekar tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja seperti apa yang akan terjadi. Untuk tanggal lahir yang nanti di pertengahan video ini akan saya sebutkan, memang kamu di beberapa waktu yang lalu sempat mengalami beberapa penurunan yang cukup drastis atau mungkin anjlok ya dalam kondisi kerezekian kamu. Karena memang juga diakibatkan karena banyak kewajiban, karena banyak tanggung jawab, dan juga beberapa hal-hal yang lainnya yang tentu saja terjadi dalam posisi keuangan kamu. Kebanyakan memang pengeluaran-pengeluaran yang tidak terkendali masih menjadi faktor pemicu terjadinya beberapa pengeluaran-pengeluaran yang cukup sering terjadi. Tetapi kamu di posisi beberapa waktu ke depan, di beberapa minggu ke depan, sepertinya kamu juga akan mulai merasakan adanya beberapa hal yang baik, mulai merasakan adanya beberapa hal yang positif terkait dengan posisi kehidupan kerezekian kamu. Karena memang bisa kita lihat secara konteks kerezekian, kamu sebentar lagi juga akan bertemu dengan beberapa hal yang baik, akan bertemu dengan beberapa hal yang positif yang ada di dalam posisi kerezekian kamu. Sudah mulai terasa ada beberapa rezeki-rezeki yang baik yang akan bisa kamu rasakan, dan memang akan terjadi beberapa pemulihan-pemulihan keuangan yang saya rasa juga cukup signifikan di beberapa minggu ke depan, sehingga posisinya adalah kamu juga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan terkait dengan posisi finansial kamu. Karena dalam kondisi finansial pun kamu juga akan mulai mendapatkan dan juga mulai merasakan adanya perkembangan yang sangat positif terkait dengan finansial kamu. Dan memang kenapa kok bisa ada pemulihan? Karena kamu juga sudah mulai bisa untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di beberapa waktu yang lalu. Sehingga ketika kau bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, tentu juga akan mengakibatkan terjadinya transformasi yang baik. Nah, ketika terjadinya transformasi yang baik, tentu ini juga akan bisa untuk menghadirkan hal-hal yang positif, bisa menghadirkan beberapa hal yang baik yang ada dalam diri kamu secara finansial. Jadi kamu sudah tahu nih kekurangan-kekurangan kamu dalam pengeluaran itu apa saja, kecerobohan kamu itu apa saja, keteledoran kamu tuh yang seperti apa. Jadi itu bisa terevaluasi dan juga bisa untuk diperbaiki dengan sebaik mungkin. Sehingga dengan segala sesuatu yang bisa kamu perbaiki dengan sebaik mungkin, ya maka tentu saja ini juga akan bisa memberikan hal yang baik, bisa memberikan hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ini merupakan hal yang positif sebenarnya, bisa belajar dari kesalahan, bisa belajar dari kekurangan terkait dengan manajemen keuangan kamu. Dan kemudian berbicara soal rezeki nomplok. Nah, ini memang juga cukup situasional ya ketika kita berbicara soal rezeki nomplok yang kamu rasakan. Karena memang kalau bisa kita sampaikan, memang juga ada beberapa rezeki-rezeki yang tak terduga yang bakal kamu terima. Ada beberapa rezeki-rezeki yang tak terduga yang bakal kamu rasakan. Rezeki inilah, rezeki itu, dan juga beberapa rezeki-rezeki yang lainnya. Termasuk memang kalau bisa kita katakan ada rezeki-rezeki finansial yang akan terus mendekat di posisi beberapa minggu ke depan. Jadi ya untuk tanggal lahir ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mensyukuri dengan beberapa hal yang baik, mensyukuri dengan beberapa hal yang positif yang akan terus bermunculan, yang akan terus terjadi di dalam posisi kehidupan kamu secara kerezekian. Jadi emang tidak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi di dalam posisi kamu secara kerezekian. Toh juga dalam situasi yang terjadi, beberapa kewajiban, beberapa tanggung jawab yang ada
di dalam diri kamu sudah mulai bisa dan juga sudah mulai bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan tetapi memang kalau kamu itu adalah generasi sandwich yang punya lapisan-lapisan pengeluaran-pengeluaran yang harus dipenuhi, ya memang kamu juga harus bisa untuk lebih selektif lagi, harus punya prioritas hal-hal apa saja yang harus diutamakan di dalam posisi kehidupan kamu secara finansial supaya kedepannya dalam kondisi yang baik dan juga berada dalam kondisi yang bisa dikatakan positif terkait dengan posisi finansial kamu. Dan ingat, memang ada banyak pengeluaran, tapi di sini kamu juga harus punya prioritas hal-hal yang mana saja yang harus diprioritaskan terkait dengan posisi finansial kamu supaya kedepannya tidak menimbulkan perkara dan juga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Dan kemudian juga harus dipahami juga, kamu wajib untuk bagaimana tetap menyisihkan sepersekian persen dari pendapatan kamu untuk bisa kamu simpan untuk dana cadangan, untuk dana darurat. Karena apa? Di beberapa waktu ke depan kamu juga akan seringkali mendapatkan beberapa pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga. Nah, dengan harapan kau bisa untuk menyisihkan uang untuk dana cadangan, dana darurat, ini juga memang bisa dikatakan akan terus mampu, akan terus bisa untuk bagaimana mempersiapkan supaya apa? Hal-hal yang tak terduga nantinya tidak mengganggu stabilitas di dalam finansial kamu secara keseluruhan. Dan harus dipahami, jangan mudah tergoda juga dengan keinginan beli ini, beli itu, dan juga dengan keinginan membeli yang lainnya. Karena apa? Kamu juga harus tetap cerdas di dalam mengelola situasi yang ada dalam keuangan kamu supaya apa? Tidak menimbulkan beberapa keteledoran dan juga beberapa permasalahan-permasalahan yang nanti bisa merugikan dan juga bisa membuat kamu itu dalam kondisi yang nanti malah bermasalah terkait dengan posisi yang ada di dalam finansial kamu. Sehingga posisinya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal yang baik yang masih bisa terjaga sampai dengan saat ini. Jadi ya memang kondisinya adalah untuk tanggal lahir ini, tanggal lahir 1, tanggal lahir 7, tanggal lahir 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 30, dan 31. Ini merupakan tanggal lahir yang akan sangat potensial sekali. Akan ada perubahan rezeki yang sangat positif. Artinya dari penurunan yang terjadi bisa meningkat di beberapa minggu ke depan. Jadi ya seperti ini posisinya. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu Sakudumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.